Baik, di sini saya Lalu Andrian akan menjelaskan slide bagian customer segment. Nah, segmen dalam pelanggan bisnis ini berfokus pada laki-laki yang berusia di atas 18 tahun, masyarakat dari berbagai daerah di Indonesia, serta para pecinta motor yang memang membutuhkan produk pembersih praktis dan efektif. Nah, untuk pembagian kelompok pelanggan ini dipilih berdasarkan kebutuhan mereka, yang akan solusi pembersih yang terjangkau namun tetap berkualitas. Nah, terlebih khususnya untuk perawatan kendaraan dan peralatan harian. Dengan memahami karakteristik dan preferensi segmen ini, bisnis dapat menawarkan produk yang memang lebih relevan dan tepat sasaran. Nah, nilai utama atau value yang kami tawarkan pada bisnis ini itu mencakup pada harga yang terjangkau, kemampuan anti karat, dan hasil cucian yang kinclong serta aroma yang wangi. Nah, kombinasi value atau nilai tersebut menciptakan produk yang tidak hanya memenuhi kebutuhan fungsional konsumen, tetapi juga memberikan pengalaman penggunaan yang lebih menyenangkan. Dengan proporsi ini, bisnis berusaha menempatkan diri sebagai pilihan praktis, namun tetap berkualitas bagi penggunanya. Nah, untuk channels yang kami gunakan sendiri, itu produk ini didistribusikan melalui toko online shop, layanan COD, dan media sosial sebagai sarana pemasaran sekaligus penjualan. Nah, saluran-saluran ini dipilih karena sesuai dengan perilaku belanja masyarakat modern yang mengutamakan kemudahan dan akses cepat. Melalui sistem penjualan yang fleksibel, bisnis mampu menjangkau konsumen yang lebih general atau lebih luas dan mempermudah mereka mendapatkan produk yang memang mereka inginkan atau lebih spesifiknya untuk mendapatkan produk kami. Selanjutnya kita masuk ke customer relationship. Hubungan dengan pelanggan dibangun melalui layanan customer service yang responsif, pemberian promo menarik, serta partisipasi dalam berbagai event. Strategi ini memungkinkan pelanggan merasa diperhatikan dan mendapatkan nilai tambah selain produk itu sendiri. Pendekatan yang bersifat lebih personal juga membantu peningkatan loyalitas pelanggan dan menciptakan hubungan jangka panjang yang positif. Selanjutnya masuk ke revenue stream. Sumber pendapatan utama berasal dari penjualan sabun yang diproduksi dan dipasarkan melalui berbagai channel yang telah disediakan. Aliran pendapatan ini merupakan hasil dari kombinasi kualitas produk, efektivitas pemasaran, dan hubungan pelanggan yang baik. Dengan pendapatan yang stabil, bisnis dapat terus melakukan pengembangan dan keberlanjutan operasional. Selanjutnya masuk ke key resource. Sumber daya utama yang menunjang operasi bisnis meliputi botol plastik sebagai wadah produk, bahan pembersih seperti sunlight dan sampo, serta minyak sebagai komponen tambahan. Sumber daya ini menjadi fondasi dalam menghasilkan produk yang tahan lama, efektif, dan sesuai standar kualitas yang diharapkan pelanggan. Pengelolaan resource yang baik memastikan proses produksi berjalan lancar dan konsisten. Ini adalah bahan-bahan kami, botol plastik, sunlight, sampo, dan minyak. Selanjutnya kayak activities. Kegiatan utama dalam bisnis ini berfokus pada proses pembuatan sabun dan pemilihan bahan yang tepat untuk menghasilkan kualitas terbaik. Kedua, aktivitas ini menjadi inti dari operasional karena menentukan mutu, efektivitas, serta daya tarik produk di mata konsumen. Dengan menjalankan aktivitas ini secara konsisten dan terstandarisasi, bisnis ini dapat menjaga reputasi sekaligus memastikan keberlanjutan usaha. Berikut aktivitas kita pembuatan sabun dan pemilihan bahan. Baik, kita masuk ke bagian key partners. Pada bagian key partners, bisnis ini menggandeng mitra yang berperan penting dalam kelancaran operasional, seperti Warung Madura yang menyediakan bahan-bahan dasar serta berbagai platform digital, mulai dari Shopee, Tokopedia, TikTok Shop, hingga Lazada, sebagai sarana distribusi produk. Kerjasama ini membantu bisnis memperluas jangkauan pasar, sekaligus memastikan ketersediaan bahan baku tetap stabil, sehingga proses produksi bisa berjalan lebih efisien dan berkesinambungan. Kita masuk ke cost structure. Struktur biaya dalam bisnis ini terdiri dari modal bahan-bahan untuk proses produksi serta biaya operasional, terutama terkait pengiriman dan pengemasan produk.
Pengelolaan struktur biaya secara efektif sangat penting agar harga jual tetap kompetitif tanpa mengurangi kualitas produk. Dengan manajemen biaya yang baik, bisnis dapat tetap efisien dan mempertahankan margin keuntungan yang sehat. Di sini contohnya kita ada pertama itu botol plastik, kita beli dengan harga 30.000, itu kita mendapat 30 botol. Kemudian Sunlight 600 ml 11.000, sampo saset 10.000 dan yang terakhir minyak goreng 500 ml yaitu 12.000. Jadi di sini kita hanya mengeluarkan biaya 63.000. Nah, ini ada beberapa foto dokumentasi bersama para customer. Hasil tes market menunjukkan bahwa produk mendapat respon positif dari berbagai konsumen. Seperti terlihat pada foto-foto di atas yang menampilkan beberapa pengguna dari latar belakang berbeda saat mencoba dan menggunakan produk. Para konsumen tampak antusias, baik ketika berdiskusi tentang kualitas produk maupun saat mengaplikasikannya langsung pada motor mereka. Interaksi yang terekam dalam gambar juga menunjukkan bahwa konsumen merasa nyaman dan terbuka memberikan masukan sehingga proses tes market berjalan natural dan informatif. Secara keseluruhan, dokumentasi visual tersebut menggambarkan bahwa produk mampu menarik perhatian, mendorong rasa ingin mencoba, serta menghasilkan pengalaman penggunaan yang memuaskan bagi para konsumen.